Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua, jika kita mencoba flashback sejenak di awal-awal pandemi kemarin, kita menyaksikan bahwa Kementerian Agama menjadi kementerian yang cukup sibuk mengatur langkah dan strategi serta kebijakan yang merespon secara cepat urusan-urusan keumatan, wabil khusus umat Islam, baik itu menyangkut lembaga pendidikannya, urusan zakat, urusan haji dan umroh, urusan kerukunan umat beragama. Nah, sekarang kita berada di situasi tatanan baru ya, pasca pandemi, maka tentu kita ingin melihat seperti apa sepak terjang daripada Kementerian Agama dalam rangka kita menjalani aktivitas dalam new normal ini. Dan telah hadir di studio LMI Channel pada kesempatan yang baik ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Jailani Ibrahim MPD. Sebelum kita nanti mengulas siapa beliau sejenak, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI, pada kesempatan ini sebelum kita berbincang dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, saya ingin menyampaikan sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 10 April 1966 dan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al-Islahuddini, kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Mataram dan S2 di UNESA Surabaya. Dan sebelum sampai di posisi beliau yang sekarang di Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasih Mapenda di Lombok Barat, kemudian Kasih Pontren di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, kemudian Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kanwil Kemenak Provinsi NTB, kemudian Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dan kemudian hari ini membawa beliau menjadi orang nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Baik Pak Kepala, pada kesempatan ini kita tentu ingin mengetahui bagaimana pelayanan dan budaya kerja di kementerian yang Bapak pimpin di masa new normal atau tatanan baru ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'du. Ya, jadi terkait dengan keadaan adaptasi keadaan baru atau new normal, karena saya lebih suka menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Kalau new normal ini sepertinya ada kata normalnya, jadi seolah-olah dianggap normal padahal ada new-nya. Jadi kadang masyarakat gitu ya, kalau kami sering pakai itu, tapi sesungguhnya maknanya sama. Jadi terkait dengan pekerjaan khusus untuk karyawan, karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, dari sejak edaran Menteri Agama itu sebelum bulan Ramadan, kita ada khusus untuk masa pandemi COVID-19 itu ada yang kita kenal dengan WFH. Jadi work from home itu ya, kadang-kadang juga diterjemahkan ini bekerja melalui rumah atau dengan online. Oke. Tetapi secara kelembagaan, sesungguhnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat itu tidak pernah bekerja sesungguhnya dari rumah. Dalam artian bahwa saya secara pribadi selaku pimpinan di Kemenak Kabupaten Lombok Barat itu tidak pernah melaksanakan pekerjaan dari rumah. Karena saya selalu hadir di kantor, karena sebagian untuk karyawan
kami berikan shift untuk melaksanakan pekerjaan supaya tidak full juga kadang-kadang mungkin tidak banyak memang masyarakat yang harus dilayani. Ya. Tapi khusus untuk penyelenggaraan haji dan umroh tidak ada karena tiap hari pasti ada orang yang mendaftar untuk haji. Iya, untuk haji dan umroh itu. Iya, ini banyak yang bertanya kan tentang pembatalan haji kemarin. Lalu apakah kemudian persiapan untuk tahun ke depan ini apakah akan dibatalkan lagi atau seperti apa, Pak Kepala? Soalnya banyak yang bertanya nih calon-calon jemaah kita. Kita berharap dan berdoa pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan berakhir sampai 2020 lah paling maksimal begitu. Tentu saja pemerintah Arab Saudi adalah selaku Sohibul Bait, ini adalah kata kuncinya. Nah, tentu kalau sekarang saja kita lihat di Oktober ini sudah dibuka untuk umroh umum itu tahap kedua. Sudah tahap kedua ini tanggal 15 kemarin. Nah, mudah-mudahan terus berangsur-angsur membaik dari seluruh dunia, khususnya kita, negara Republik Indonesia ini. Dan untuk pelaksanaan tahun depan sekali lagi kita berharap di Indonesia juga terjadi penurunan dan tentu saja nanti pemerintah kita sudah menyiapkan untuk jurus pamungkas kita mungkin adalah dengan vaksin dari COVID-19. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan saya kira besar kemungkinan kita untuk berangkat haji pada tahun 2021. Berarti kalau misalnya yang berangkat itu setengah, Pak Kepala, berarti antrian jamaahnya semakin panjang berarti? Ya, saya kira ini tidak kita harapkan lah ya. Kalau bisa yang sudah terjadwal untuk berangkat tahun 2020 ini bisa secara keseluruhannya nanti berangkat pada tahun 2021. Dan tentu saja seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau terjadi tidak penuh misalnya satu kuota untuk Nusa Tenggara Barat itu 4.500, maka antriannya pun tentu akan semakin panjang antriannya. Betul ini. Baik. Terus beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama Lombok Barat mengadakan sosialisasi tentang penyelenggaraan haji dan umroh ini. Betul. Nah, banyak yang bertanya tentang usia lanjut, Pak Kepala. Ini apakah usia lanjut ini juga mereka akan menunggu atau bisa daftar cepat berangkat atau ada kriteria-kriterianya? Ada. Jadi untuk usia lanjut itu sekarang sudah diturunkan lagi oleh pemerintah, yaitu dengan usia 65 tahun ke atas. Itu termasuk lanjut? Termasuk lanjut. Jadi minimal umur atau usianya adalah 65, maka dia boleh dikategorikan sebagai usia lanjut atau lanjut usia atau lansia. Nah, apakah begitu daftar kemudian berangkat atau memang ada dikasih harus menunggu berapa tahun? Jadi usia lanjut itu juga tetap berdasarkan porsi. Jadi nomor porsi yang tertera itu nanti akan berangkat sesuai dengan nomor porsi tertinggi. Katakanlah contoh, sekarang ada yang mendaftar usia 90 tahun pada saat ini. Tentu memang besok akan masuk dalam usia lanjut itu ketika sudah tahun ketiga baru dibolehkan masuk dari sistem. Jadi tidak langsung otomatis begitu daftar orang ini masuk dalam lansia dan boleh merebut kuota. Tidak. Tahun ketiga baru masuk dalam kategori lanjut usia. Dan baru dipertimbangkan juga nomor porsinya. Nah, oleh sebab itu karena kita bekerja berdasarkan sistem, maka tentu sistem ini akan mengatur nanti meskipun ada nomor porsinya nanti 90 tahun tapi daftarnya baru 4 tahun sebelum berangkat, tetapi ada juga yang 66 tahun tetapi nomor porsinya lebih tinggi, maka yang berangkat adalah yang 66 tahun. Jadi tetap urutnya akan maju dari nomor porsinya. Nah, terus banyak yang bertanya, Pak Kepala, tentang karena panjangnya antrian haji, maka sedini mungkin anak-anak itu didaftarkan. Nah, apa kriteria persyaratan bagi pendaftaran bagi anak-anak? Baik, jadi untuk anak-anak kita kalau aturan yang terbaru itu adalah
ketika dia sudah berumur 12 tahun ke atas. Kalau dulu boleh memang dari sejak Bayi. bayi boleh, balita boleh didaftarkan. Tapi sekarang ini juga untuk mengurangi antrian juga. Jadi pemerintah sudah menyiasati semua. Jadi ketika aturan dulu itu diperbolehkan, maka anak-anaknya yang 6 tahun, 7 tahun itu sudah didaftarkan. Nah, sekarang ini supaya tidak membengkak lagi, maka diambil usia 12 tahun ke atas boleh didaftarkan. Nah, kan 12 tahun belum ada KTP, berarti dia Ya, pakai pas surat keterangan. keterangan. Baik. Jadi bagi para calon jamaah atau yang ingin mendaftarkan putra-putrinya itu bisa di usia 12 tahun ke atas ya, Ya. Pak Kepala. Baik, itu isi dari sosialisasi terkait dengan pelayanan haji dan umroh yang Ya, dilaksanakan di Kementerian Agama. Kemudian yang tidak kalah penting di adaptasi kebiasaan baru ini Pak Kepala adalah situasi tentang kerukunan umat beragama yang beberapa waktu yang lalu juga Kementerian Agama melakukan sosialisasi tentang itu. Nah, Kementerian Agama melihat situasi dan interaksi antar umat beragama sekarang ini seperti apa, Pak Kepala? Ya, jadi khusus untuk Lombok Barat saya melihat memang suasana masih kondusif, masih terjaga, dan kita berdoa untuk tetap dalam situasi seperti ini. Tapi bagaimanapun tentu dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini melalui media sosial itu, sehingga juga kita harus bijak sekali untuk menggunakan media sosial, karena di sana juga banyak tersebar informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga penting untuk kita semua untuk tabayun lebih-lebih terkait dengan masyarakat Lombok Barat yang cukup pluralistik ya. Jadi ada kemajemukan yang luar biasa dari seluruh agama itu ada di Lombok Barat, sehingga tentu kita harus menghindari gesekan-gesekan kecil ini yang kira-kira nanti dari ada gesekan antara komunitas, bahkan mungkin bisa dimulai oleh personal yang bisa berkembang menjadi gesekan yang sifatnya komunal, kan meluas, bahkan dari sisi agama juga bisa. Baik, Pak Kepala melihat gesekan-gesekan itu yang menjadi faktor yang paling krusial terjadinya hal itu apa, Pak Kepala, di antara interaksi umat beragama ini? Kalau sampai saat ini saya belum menemukan, memang dari sejak saya berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat terjadinya satu hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama, belum, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kadang-kadang yang justru kita khawatirkan, yang juga pemerintah khawatirkan pada saat ini adalah berita-berita bohong atau yang disebut hoax ini juga bisa saja ditumpangi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab di saat seperti ini, ketika juga terjadi ada penolakan kebijakan dari pemerintah oleh masyarakat, kelompok-kelompok kecil masyarakat, bisa setelah itu ada pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab juga masuk dalam kasus-kasus itu. Ini yang kita khawatirkan justru di saat ini. Baik. Nah, yang mitra pemerintah Kementerian Agama itu salah satunya adalah organisasi-organisasi sosial keagamaan, Pak Kepala, dan ini mereka memainkan peran yang sangat penting dalam rangka menjaga kondusivitas di antara umat beragama. Lalu bagaimana Kementerian Agama memberikan porsi atau kerja-kerja bersama dengan organisasi-organisasi sosial keagamaan ini, Pak Kepala? Ya, jadi di dalam hal ini terkait dengan keberagaman kita, khususnya dalam sisi keyakinan atau agama, memang pemerintah sudah membentuk satu badan lembaga yang kita sudah sama-sama ketahui, Forum Komunikasi Umat Beragama, di mana lembaga ini adalah memfasilitasi bagaimana kerukunan antar umat beragama dan sekaligus juga kerukunan intern umat beragama, dan tentu saja kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya. Nah, tentu kita porsikan di sini, saya kira pemerintah punya kepentingan tersendiri untuk bagaimana menjaga
kondusivitas dari wilayah kita, tentu secara keseluruhan adalah secara nasional NKRI, dan tentu pembinaan juga dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Kementerian Agama selaku leading sektornya, yang meskipun dalam hal ini sebagai instansi vertikal. Baik. Tapi meskipun sebagai instansi vertikal, lalu hubungannya dengan pemerintah daerah itu seperti apa, Pak Kepala? Ya, jadi memang kita tetap untuk mengadakan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah kaitannya dengan bagaimana menjaga dan sekaligus memelihara kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga kita sering bertemu lewat organisasi ini antara seluruh tokoh-tokoh agama. Bahkan tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat pun yang kira-kira berpengaruh terhadap keamanan, kenyamanan dan kedamaian kehidupan di Lombok Barat ini yang menjadi penting untuk kita rangkul bersama. Baik, tentu kita berharap kerukunan tetap terjaga, Pak Kepala. Ya, kemudian dengan kerukunan itu Indonesia menjadi lebih kuat, kan, ya, begitu. betul. Nah, kaitannya dengan atau berbicara tentang Indonesia kuat ini, kita membaca moto atau tagline dari Hari Santri kita 2020 ini, santri sehat, Indonesia kuat nih. Nah, bagaimana Pak Kepala melihat eksistensi santri kita pada hari ini? Ya, saya kira satu hal yang luar biasa, pemerintah sekarang ini mengapresiasi perjuangan santri-santri Nusantara kita, di mana membuat satu momentum bagaimana santri ini kembali kepada perjuangannya semula, yang meskipun mungkin awal atau latar belakang dari terbentuknya Hari Santri ini adalah perjuangan atau resolusi jihad yang dikobarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh sebab itu pada saat pendudukan Belanda yang pada waktu itu tahun 1945 mampu membangun semangat untuk kita melawan penjajahan di atas bumi, khususnya di Indonesia ini. Baik. Nah, oleh sebab itu juga sekarang tentu situasinya akan berbeda. Tentu kita ingin santri-santri kita kaitannya dengan zaman yang kekinian ini adalah bagaimana jihad itu dalam kaitannya dengan memerangi kebodohan, jihad memerangi kemiskinan tentu saja, dan tentu yang paling akhir sekarang kait dengan wabah COVID-19 ini, tentu saja kita berharap santri kita ini dalam kondisi sehat walafiat, yang akan nanti menjadi cikal bakal untuk memperkuat negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, dan santri juga tidak selalu mereka harus semuanya menjadi tokoh agama, ya Pak Kepala, ya. Betul. Jadi apa pesan-pesan Pak Kepala di hari santri ini khusus untuk santri kita di Lombok Barat? Iya, jadi betul. Saya kira kaitannya dengan santri ini yang kita ketahui bahwa pondok pesantren sekarang ini berkembang juga secara pesat dan sekaligus juga mengikuti zaman yang modern ini, dan tentu saja saya kira seluruh santri tidak harus menjadi seorang kiai atau tuan guru, tapi banyak juga dibuka kesempatan-kesempatan bagi santri kita untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang tinggi, bahkan termasuk juga beasiswa santri itu diadakan oleh Kementerian Agama, ya baik dari kedokteran maupun juga dari banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan, dan juga banyak tempat-tempat yang dibuka kesempatan bagi santri kita di seluruh Nusantara. Baik, itulah pesan-pesan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat untuk seluruh santri yang ada di Lombok Barat. Mudah-mudahan semuanya mampu berkiprah sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, kita ingin tanya Pak Kepala, enakan di Kanwil atau di Kemenak Lombok Barat, Pak Kepala? Alhamdulillah, saya tahadus bin nikmah bahwa setiap tempat itu sesungguhnya ada kurang dan lebihnya.
dimanapun sesungguhnya kalau kita menikmati pekerjaan kita, mensyukuri apa yang ada di hadapan kita, insya Allah semuanya nikmat. Baik. Dan itu tidak perlu di mana-mana, artinya yang penting bekerja dengan tanggung jawab yang tinggi. Baik. Nah, bagus ya. Dan terakhir barangkali Pak Kepala, karena posisi Pak Kepala sebagai top leader di Kemenak Lombok Barat nih, mungkin banyak staf-staf yang menonton, pesan-pesan Pak Kepala untuk staf-staf di Kemenak. Iya, jadi pada kawan-kawan kami khusus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, baik karyawan, karyawati, guru, mungkin juga ada pengawas di sana. Nah, tentu saja kami berharap terus kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan saya kira siapapun pemimpin ke depan, maka yang jelas adalah kita tidak keluar dari tupoksi kita atau tugas pokok dan fungsi kita selaku aparatur sipil negara, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Jangan melihat siapa pemimpinnya, tapi lihatlah apa yang diberikan oleh pemimpin untuk menjadi satu contoh yang baik. Tentu saja ini harus diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Baik, terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat. Alhamdulillah beliau dengan segala kesibukan yang ada, barangkali hari ini juga kelihatan agak kurang fit, tapi semangat tidak pernah kendur. Alhamdulillah. ini semata-mata menjalankan tugas dengan penuh amanah ya Pak Kepala ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana eksistensi beliau dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Dan sekali lagi kami dari LMI Channel mengucapkan terima kasih Pak Kepala. Sama-sama, terima kasih atas kehadiran pelungguh pada kesempatan podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak nilai value dari apa yang disampaikan, dan terutama sekali kita bisa mengambil semangat yang luar biasa dari beliau, dan tentu ini menjadi modal yang sangat berarti Insyaallah, dalam rangka menjalankan aktivitas kita di masa tatanan baru atau adaptasi baru pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat dan sahabat-sahabat LMI Channel. Demikian podcast kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu di podcast berikutnya bersama tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.